Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang makan malam ini dengan mahasiswa kami dari Papua ya. Dari Papua, Teluk Bintuni, Papua Barat. Dari Teluk Bintuni. Teluk Bintuni. Luar biasa. Enak banget Bapak. Makanan Jawa enak. Masya Allah, enak banget ini. Pokoknya suasananya tenang ini. Di Teluk Bintuni itu apa? Ekonominya apa? Kegiatan ekonomi yang paling menonjol? Ya paling menonjol di sana memang masih dalam sektor migas ya. Sektor migas itu cukup menonjol karena yang paling menonjol ya? Iya. Salah satu dampak dari sektor migas itu ya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar situ. Orang lokal bisa direkrut kerja. Orang lokal direkrut. Bahkan dalam usia kurang lebih hampir 15 tahun ini dalam proses produksi itu LNG Tangguh yang punya BP Brau ini dia sudah memberikan manfaat cukup besar sekali kepada warga di sekitar Teluk Bintuni dan Fak-Fak dan kabupaten di sekitarnya. Pada umumnya Papua Barat ya. Karena kewenangan DBH Migas ada di Papua Barat ya. Padahal Papua Barat itu kan ibu kotanya Sorong. Di Manokwari. Oh Manokwari, maaf. Manokwari. Ya. Jadi Teluk Bintuni jauh dari Manokwari. Ya, kalau kita harus perjalanan sekitar 6 jam. 6 jam pakai darat. Lewat darat. Jauh gitu darat. Iya, lumayan. Kenapa? Apa jalannya jelek? Iya, ada jelek memang. Jadi ada sekitar berapa kilo putus-putus itu, jalannya itu jelek banget di sana. Mungkin butuh perhatian ya. Iya itu. Nah, karena masa memberikan pendapatan cukup besar kepada negara, tapi tidak balance ya. Tentu asas pemerataan dan aksesibilitasnya itu juga sangat penting juga untuk kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan Menteri PUPR dengar ini. Dengar ini penting sekali karena Papua itu kalau semua prasarana oke, saya kira maaf ya mungkin tidak ada KKP. KKP tidak laku. Iya. Kalau itu semua rakyat menjadi lebih sejahtera karena prasarana oke, infrastruktur oke, ekonomi jalan, tidak ada kesempatan KKP ingin merdeka. Persis, benar, setuju. Yang jelas kan Papua Barat itu ada KKP nggak ada? Ada masih ada, tapi tidak menonjol ya. Tidak menonjol. Jadi di sana tetap aktivitas masyarakat seperti biasa, tidak ada tekanan-tekanan yang ini untuk menjerumus perpecahan gitu. Tapi memang mendasari pergerakan saudara-saudara kita di Papua itu karena tidak memberikan ruang yang cukup besar kepada masyarakat di sana. Terutama relatif lebih makmur ya. Terutama mengenai kebijakan otonomi khusus itu sebetulnya itu dalam skop besar ya. Tapi dalam turunan untuk mengerjakan atau menyelesaikan asas-asas manfaat dari kepentingan masyarakat di bawah itu di akar rumput ya, itu tidak clear. Misalkan Pak, kesempatan orang Papua di situ untuk menjadi wirausaha besar ya, itu besar, punya kesempatan, cuma kan mereka persaingannya cukup. Dengan mana persaingannya? Dengan orang pendatang? Dengan pendatang dari ya ada dari Bugis, dari Jawa, ya ada dari sektor-sektor ekonomi kan. Kita Papua kan butuh sentuhan yang khusus untuk pemberdayaan dan kemudian bisa sustain ya. Luar biasa. Kalau di sana sukunya apa mayoritas? Kalau Teluk Bintuni itu ada 7 suku ya. Oh ya? Di sana ada 7 suku besar. Ya. Nah, itu ada 2 irisan suku di Teluk Bintuni. Iya. Kalau Bapak melihat kalau ada bukunya beberapa pakar orang tokoh-tokoh intelektual lagi buat itu memang Papua itu dibagi berdasarkan suku-suku, ada pendekatan budaya itu ada 7
betul. Ada 7. Ya. Dan ini Pak Wapres kebetulan beliau Tahu yang ya. sebagai ketua tim untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Nah, sekarang semangatnya beliau mendorong untuk DOB Papua Barat dan Papua ini jadi 7 provinsi. Wow, benar ya. 7 provinsi itu kemudian akan melihat lagi ke bawah DOB kabupaten kota yang ada ini, sehingga di lain sisi dari kesiapan DOB yang disiapkan ini provinsi maupun kabupaten kota itu memberikan akses dan kesempatan besar kepada orang Papua untuk harus bersaing, baik dari basic pendidikannya, kemudian dari politik birokrasinya, atau di eksekutifnya, atau mungkin di ekonomi. Ya itu ruangnya sekarang negara memberikan ruang cukup besar kepada saudara-saudara kita di Papua. Tinggal bagaimana Papua kita semua yang ada memanfaatkan kesempatan itu dan mempersiapkan diri untuk mampu bersaing. Karena persaingan tidak hanya sesama Papua, tapi sesama pendatang bahkan di luar itu. Apalagi kita berbicara soal manfaat besar dari Tangguh ini. Ya. Ini kita bicara soal ekonomi, kepentingan perut dan kepentingan masa depan itu ada pada ekonomi. Ya. Nah, sedangkan ekonomi ini tidak ada ruang batasnya. Ya. Siapapun dia bisa masuk untuk mendapatkan persaingan dan mendapatkan kalau kerukunan antar suku oke. Masih ada perang antar suku nggak? Nggak ada. Nggak ada udah ya. Jadi persoalan adat diselesaikan dengan adat. Dengan adat. Di sana itu ada 7 suku. Ya. Satu yang punya Teluk Bintuni itu suku Sow, yang ibu kota Bintuninya. Terus di sekitar suku Sow ada suku Moskona. Ada suku Irarutu, Kuri, Wamesa, Sumuri, Sebiar. Saya dari suku apa? Dari suku Sebiar. Itu nomor berapa mayoritasnya? Kuantitas jumlah suku yang sampean sebutkan tadi? Saya enggak, sampean yang suku sampean itu suku apa? Suku Tebar. Suku Sebiar. Sebiar. Itu nomor berapa urutannya? Dari 7 tuh ya. Ini kalau dari jumlah ini sebetulnya hampir sama ya, skop wilayahnya sama. Cuma memang dari wilayah adat Sebiar itu cukup besar juga Pak, cukup besar. Dia perbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan juga Kabupaten Maibrat. Luar biasa. Maibrat, iya. Sudah perkembangannya luar biasa Bintuni. Perkembangannya luar biasa. Itu di pinggir laut ya? Di pinggir laut. Namanya aja Teluk. Iya, Teluk. Jadi Teluk gini ya. Iya. Kalau yang diekspor dari sana apa? Yang keluar dari sana penghasilan selain minyak? Minyak pasti. Itu ada kepiting. Ada kepiting. Kita mangrove paling besar Pak. Iya. Di Indonesia ini di Teluk Bintuni mangrove paling besar. Jadi kepitingnya luar biasa. Nah, di mangrove itu kan dia menghasilkan banyak macam-macam hasil laut. Sumber-sumber kehidupan di sana. Nah, tadi situ ada kepiting, ada udang, terus ada ikan. Ya ikan mungkin hanya konsumsi di sekitar Teluk ya di Bintuni. Walaupun memang terbatas ya. Iya. Tapi juga kita punya kekayaan banyak juga di darat. Oh ya. Kayu, hutan, kita punya hutan tidur masih banyak. Jangan dirusak itu hutannya. Iya. Biarkan aja. Iya. Dulu yang dirusak oleh mantan anggota polisi itu di situ, bukan? Tidak. Oh, syukurlah. Saya pikir di Papua Barat. Kalau dari sisi agama, kebanyakan mayoritas beragama apa? Sana beragama Katolik. Kalau angka survei yang kemarin keluar dirilis oleh BPS, memang di Teluk Bintuni angka Muslim itu sekitar 45%, 45.000 sekian itu. Kalau irisan persennya sekitar 40-an% lah. Masa? Luar biasa itu. Iya. Karena udah campur. Saya tidak menyangka itu. Ya. Bayangan saya minoritas Muslim itu. Ternyata lumayan ya. Karena ada pendatang Pak. Oh ya pendatang. Tapi orang asli Papua kan banyak yang menjadi mualaf. Ya. Termasuk sampean kan?
Saya Sampai bukan, dilahirkan. saya bukan mualaf. Oh, maaf. Ada nenek moyang. Dilahirkan nenek moyang semua muslim. Udah muslim, Waduh, alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Ya. Saya enggak menyangka itu. Bapak Dari kita, nenek udah muslim. Iya, nenek udah muslim. Wow. Nenek udah muslim. Bapak kita di sana itu ada semacam ikatan satu tungku 3 batu itu. Apa itu? Satu tungku itu satu ikatan keluarga besar, tapi kekuatannya ada 3. Ya. Irisannya yang saling menguatkan. Ya. Jadi kita agak susah untuk namanya pecah belah dari sisi agama atau budaya atau politik apa gitu. Mereka rukun. Rukun. Jadi kita ada 3 itu kekuatan besar. Adat, budaya, dan agama. Agama, adat, dan juga pemerintah. Oh ya. Yang 3 ini saling menguatkan di sana. Jadi dengan NKRI sudah yakin banget. Udah yakin. Itu harga Finish mati. sudah selesai. Itu harga mati. Nggak ada cerita lagi. Selesai udah ya. Makanya terus makmur ya. Makmur di sana. Ya, bagi mereka yang masih maaf ya ada gangguan keamanan itu biasanya susah di sana. Ya. Tapi Papua Barat itu luar biasa ya. Iya. Kita Termasuk, masih bisa konsolidasi lah. Ya. Sekalipun memang ada tekanan saudara-saudara kita yang ada pro dan kontra. Masih ada lah. Mana ada gitu. Ya. Di Indonesia ini semua ada. Tapi kan butuh proses, Pak. Betul. Negara butuh harus sabar lah. Iya, sabar untuk masuk, untuk menyentuh. Dan jangan pendekatan militer. Ya. Kalau bisa sampai. pendekatan persuasif lah. Ya. Persaudaraan pendekatan militer perang benar. Oh. Pendekatannya Kesejahteraan itu paling penting, Pak. Kesejahteraan dan kesempatan. Ya. Memberikan kesempatan yang besar. Ya, kesempatan maju. Ya. Menghilangkan konflik itu tidak mudah. Tidak mudah. Ternyata bisa kan, betul. Iya, bisa. Kita di sana, alhamdulillah aman terkendali. Tidak pernah ada konflik agama, bakar-bakaran. Tidak ada ya? Tidak ada. Kebetulan saya di Bintu ini salah satu ketua bidang umat kerukunan umat beragama. Oh gitu ya. Jadi kami hampir beberapa bulan tuh sering kumpul beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh agama dari Muslim, dari Katolik, dari Protestan, dari Buddha. Kami kumpul, kami koordinasi terus. Luar biasa. Terkait dengan bagaimana kemaslahatan umat di sana. Kita selalu koordinasi. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih kami aman saja, Pak. Alhamdulillah. Tidak ada recok-recok kecil-kecil apa gitu. Di sana kalau Natal kita saudara-saudara Muslim ikut merayakan. Iya. Kita kalau Idul Fitri juga ya? Idul Fitri pun juga saudara-saudara kita dari Kristen juga ikut merayakan. Jadi kami udah biasa, bahkan kita satu rumah, kita hidup bisa berbeda agama kan? Berbeda agama, tinggal di dalam satu rumah. Dan bagi kami tidak ada persoalan. Ya, aslinya Indonesia itu ya seperti Indonesia begitu. Hanya di perkotaan kadang-kadang hanya di perkotaan. Kami di sana udah Bhinneka Tunggal Ika di sana. Luar biasa. Ya. Bahasa Indonesia kita jauh lebih bagus daripada maaf. Wah. Saudara-saudara Bapak bisa survei, bisa ke sana baru lihat. Saya lihat Anda baca Indonesia bagus. Iya. Tidak semua teman-teman dari Papua sebagus Anda. Ya. Ada yang masih patah-patah, tapi Anda bagus. Kita bagus memang, karena itu salah satu afirmasi kita. Tiap hari bahasa apa? Tiap hari bahasa Indonesia. Oh ya? Ya. Kalau di keluarga? Bahasa lokal? Lebih banyak lokal menggunakan bahasa Indonesia. Saya dengar kan istri Anda ini keturunan Jawa, tapi lahir di sana. Ya. Lahir di sana. Artinya jadi orang Papua dong. Orang Jawa lagi. Itu bahasanya pakai bahasa apa? Bahasa suku Anda atau bahasa suku dia? Suku dia. Bapak dia keturunan Sulawesi. Oh gitu. Sulawesi. Jadi udah
menjamur lah. Artinya anak sudah lama. Sudah asimilasi dan sudah Lahir di sana ya. Ya, lahir sana apa gitu. Jadi udah bukan orang luar aja. Bukan orang luar lagi. Orang jadi orang Papua ada. Ya, orang Papua udah. Lahir di sana udah nggak usah terlalu membeda-bedakan. Iya. Selama ini pernikahan antar suku, antar agama itu terjadi ya? Terjadi. Jadi nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Kami nggak ada yang keberatan? Nggak ada yang keberatan dan nggak ada yang persoalkan. Ya, bagus itu. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Makanya di dalam saya punya tulisan tesis S2-nya itu aku ambil fenomena sosial dari Sebiar salah satunya contoh kasus ya. Pendekatan sosial budaya dari faktor perkawinan itu cukup mempengaruhi dan mempererat hubungan kekeluargaan di Teluk Bintuni khususnya di Sebiar itu. Jadi Pak Moksenina ini mau ujian tesis besok. Insya Allah. Mudah-mudahan segera lulus. Lagi mempersiapkan diri nih besok Ya. Jadi mudah-mudahan segera lulus dan kembali ke Papua menjadi pemimpin di sana. Amin. Bisa eksekutif, bisa legislatif. Tergantung nanti lah. Tergantung arahnya kemana ya. Rezekinya kemana itu takdir. Iya. Serahkan sama yang di atas. Amin. Gusti Allah. Kalau bahasa Jawanya Gusti Allah. Tuhan. Iya. Banyak berdoa, ya banyak berniat. Berniat dalam arti niatnya memakmurkan masyarakat Bintuni. Iya. Jangan sampai niatnya macam-macam. Ya. Kalau niatnya bersih, insya Allah Tuhan akan menakdirkan jadi pemimpin. Amin. Ya. Amin. Sementara ini kerja di mana? Di perusahaan. Sementara ini di perusahaan ya. Perusahaan cukup lumayan udah. Iya. Mantul. Kurang lebih sekitar 13 tahun di sana dan sedikit mendapatkan pengalaman juga di luar biasa ya. Sana. Jadi pengalaman itu kemudian ya kami ini putra-putri terbaik yang ada di Bintuni ya kami harus melakukan menyiapkan diri dan tampil. Ya. Itu penting. Ya. Dalam segala ruang Pak. Ya. Agama, adat, pemerintah kita harus memberikan politik. Ya. Insya Allah tidak terlalu lama, 5-10 tahun ke depan itu udah zamannya kita untuk bagaimana pasti melihat dan membangun Papua. Apalagi sebentar lagi IKN pindah, itu Papua akan lebih dekat. Oh ya, Papua lebih dekat kota daripada Jakarta. Ya. Anggap aja IKN sama jaraknya dengan sini barangkali, dengan Jawa Timur lah. Ya. Walaupun mungkin lebih dekat sini, tapi tidak terlalu jauh bedanya. Ya. Jadi ke Papua itu bukan seperti sekarang dari Jakarta itu kayak ke luar negeri. Iya. Anggap aja IKN ini versi IKN Indonesia Timur. Ya. Khususnya melihat kepada jamnya aja kan sudah Indonesia Timur ya. Iya. WIT kan. WIT. Di IKN itu. WITA ya. Oh WITA. Tengah ya. Tengah. Oh ya, tapi kan udah dekat itu. Udah dekat WIB. Ya. Iya. Udah bagus itu. Udah dekat lah. Mudah-mudahan saya doakan Papua lebih maju. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi pasti akselerasi pembangunan menjadi lebih cepat. Orang-orang migran dari Jawa banyak ya? Iya, Jawa banyak. Itu udah lama Pak. Bahkan ada yang sudah lahir, ada yang udah lahir, udah menikah dan punya anak dan sudah bukan jadi orang Jawa. Bagian dari campur Pak, menikah dengan orang sana. Orang sana. Luar biasa. Sambil makan biasa. Jangan berhenti makan. Jadi kami di Papua sangat bersyukur. Ya. Bersyukur kita diberikan banyak alam. Anugerah. Ya. Kekayaan alamnya banyak. Alam luar biasa Papua. Nggak ada satupun di Indonesia itu yang menyamai Papua. Ya. Baik tambang maupun apa aja ya, termasuk fauna, flora, gila banget. Gila. Saya kepingin ke Papua itu pada satu saat melihat cendrawasih. Ada cendrawasihnya? Ada. Oh ya? Di Teluk Bintuni? Oh enggak. Di agak jauh. Jauh. Oke, tapi ada ya? Ada. Kalau binatang yang terkenal di Bintuni apa? Nuri buaya. Masih banyak. Buaya. Oh buaya.
Bagus itu. Kalau ada buaya biasanya orang tidak merusak hutan. Ya, Tidak merusak bakau, takut ya. Itu lebih baik daripada tidak ada buaya. Ya, betul. Buaya di sana banyak sekali, Pak. Oh. Ya. Dan Tapi tidak ganas, tidak menyerang orang. ada. Oh ya, diserang juga. Ada beberapa kasus Ngeri juga. itu ada anak kecil. Tapi dan orang lengah tua. mungkin ya. Iya. Lengah. Tapi pada umumnya kan damai. Ya. Selama buaya itu selama tidak diganggu, saya kira tidak akan ganggu menyerang. Itu di mana buaya-buaya itu? Di Hampir rata-rata. Oh ya, di pantai ya. Di wilayah pesisir dan pantai. Tapi kalau di pelabuhannya enggak ada ya? Ada. Ada. Yang bener? Ada. Oh, nongol juga di pelabuhan-pelabuhan. Iya. Ada. Tapi sudah ada ya, hidup berdampingan. Di sekitar Babo, Kuri, Wamesa. Ada itu. Di Bintuni sungai itu, kemudian di Sebiar. Kalau ular masih banyak? Ular banyak. Wow. Ular banyak. Pernah lihat ular gede? Ular ada. Ada ular rusa. Oh ya, rusa ada ya? Rusa ada. Iya. Kalau yang ini, binatang-binatang langka yang seperti Australia, seperti anu kecil itu, apa namanya, kanguru kecil di sana? Kanguru ada. Ada? Kanguru ada banyak. Itu Kanguru banyak. kagum saya. Iya. Karena kangurunya lebih kecil daripada Australia. Lebih kecil. Ya. Lucu. Benar, lucu ya. Burung-burung macam-macamnya banyak. Banyak. Dan luar biasa. Iya. Bintuni harus aset yang harus dikelola dengan baik. Harus dikelola baik. Dan Anda mempersiapkan diri untuk itu. Untuk itu menjaga. Makanya S2. Ya. Menjaga potensi dan kekayaan alam itu untuk keturunan berikut, generasi berikut. Jangan sampai. Kita harus menjaga alam ini, sehingga alam menjaga kita. Iya betul. Kita menjaga jangan hutan. Sampai rusak itu alam Papua. Ya. Betul-betul harus dijaga kelestariannya dan insya Allah masih tetap hutannya dan seluruh fauna floranya. Iya. Mudah-mudahan. Dan itu pentingnya pendidikan lingkungan kepada anak-anak, pada masyarakat. Jangan sampai seperti Jawa udah hancur. Ini Malang ini dulu hutannya luar biasa loh. Iya. Batu ke atas itu sampai Ngantang sampai terus Kandangan itu dulu hutan tropis yang paling dekat jalan raya. Iya. Tapi sekarang kan sudah rusak semua pinggir-pinggirnya. Luar biasa. Iya, sudah rusak. Itu ada yang diserahkan sama kampus kita UMM, itu ada 10 atau 20 hektar itu. Itu mau dijaga seperti itu supaya tidak rusak semua. Sekitarnya udah dirusak oleh penduduk. Mudah-mudahan di sana belum seperti itu ya. Kalau di Pintu ini masih asli. Karena penduduknya sedikit ya. Berapa ribu? Sekitar 80-an. 80.000? Yang bener? Satu kabupaten itu? Satu kabupaten. Sedikit sekali ya. Gitu. Kalau di Malang berapa, Pak? Saya kurang tahu, tetapi lebih juga ratusan ribu. Ratusan ribu. Ya. Apalagi tambahin ya anak-anak mahasiswa. Iya. Pendatang mahasiswa. Pendatang. Puluhan ribu. Ini mobilitasnya. Di UMM aja udah 30 ribuan. Iya. Mobilitasnya cukup tinggi. Iya. Kalau jalan-jalan raya masih lengang atau udah padat? Udah lumayan. Kalau padat. untuk tapi tidak pernah macet lah. Ya. Kalau untuk kapasitas Bintuni ya sudah lumayan lah. Udah rame dan tidak pernah macet tadi. Tidak pernah macet. Oh, bagus. Apa yang menarik kira-kira di sana sehingga mungkin orang dari luar bisa investasi di sana? Apa misalnya? Bupati kita, Bapak Insinyur Petrus Kasih, ya. dan Wakil, Bapak Wakil Matret Kokop, Esa. Beliau dua visi dan misinya untuk periode kedua ini cukup bagus ya, jelas, dan mereka cukup welcome ya untuk semua, siapapun yang masuk ke Bintuni mereka terima pendanaan. Ya, kalau bisa asal bawa dana lah, jangan hanya orang. Yang penting masuk ke Bintuni bawa dana untuk bangun Bintuni. Ya, investasi, jangan hanya bawa orang menjadi masalah. Tapi di lain sisi juga beliau berdua menyiapkan sumber daya manusia itu cukup penting, dan di sana itu luar biasa.
ada beberapa pusat-pusat pelatihan sudah disiapkan dan sudah disiapkan pelatihan ya. Ya, itu untuk menyiapkan. Universitas sudah ada di Teluk Bintuni? Belum ada. Di Sorong. Masih di Sorong. Masih ada cabang-cabang yang buka kelas di situ, cuma belum resmi di sana. Di Sorong ada Universitas Muhammadiyah Sorong? Ada dua malah Pak. Oh ya, di mana lagi? Satu di Universitas Muhammadiyah Sorong, UMS itu. Ya. Terus satu di Kabupaten Sorong. Ya. Itu universitas apa namanya, pendidikan itu, Unimuda ya. Ya. Luar biasa. Jadi Muhammadiyah di sana. Nah, kalau di Manokwari ada universitas pendidikan juga. Oh ya? Iya. Jadi di Papua Barat itu udah ada 3 universitas Muhammadiyah sudah bikin. Ya. Selain Unipa ya. Unipa ya memang sudah lama dan sudah besar ya. Mudah-mudahan Papua Barat menjadi apa ya? Kebanggaan Indonesia. Indonesia. Dan yang timur-timur meniru Papua Barat. Amin. Keamanannya terutama. Udahlah, yang dibicarakan masalah ya lalu ya merdeka atau apa udahlah. Yang penting kan makmur. Yang penting makmur. Apa perlunya merdeka seperti negara lain tapi tidak makmur. Tapi nggak makmur, itu. Lebih baik makmur tapi tetap kesatuan. Ya, tetap aman apa. Aman. Mudah-mudahan. Saya selalu berdoa. Ya amin. Kita berdoa dan berupaya Pak. Ya betul. Memang Papua butuh membangun dirinya, memang butuh proses yang lama ya. Ya. Mungkin butuh 2-3 generasi untuk biar dia kuat ya. Banyak yang kuliah atau apa ya di luar Bintuni kuliah sampai ya. Jawa, Sulawesi. Hampir rata-rata di seluruh provinsi ada perwakilan anak-anak Papua. Luar biasa. Di Bintuni kami juga banyak anak-anak yang sudah kuliah di luar, di Jawa, di Sulawesi, di Papua sendiri. Yang paling dekat Sulawesi ya? Saya dengar di Makassar itu banyak orang Papua. Banyak orang Papua. Saya pernah dulu kuliah non degree di Unhas, banyak teman-teman dari Papua, dari Cendrawasih, Uncen, Universitas Negeri Cendrawasih. Ya. Nah ini kita mungkin insya Allah selesai nih. Aku ngobrol-ngobrol deh sama teman-teman. Ya. Atau ada yang udah selesai kelas S2-nya. Ya. Mungkin berkenan mau lanjut. Insya Allah UMM siap menampung. Siap. Ya. Bahkan ya minimal 10 orang lah. Kalau bisa 20 orang gitu bisa kita urus. Iya, insya Allah. Ya. Akreditasinya aku. Ya. S3-nya UMM akreditasinya sudah bagus, sudah. Ya. Dikti. Mudah-mudahan ada yang tertarik ya. Insya Allah nanti kita akan. Biar di Sorong nggak apa-apa, tidak harus di Bintuni. Ya. Beberapa orang di Sorong, pokoknya Papua Barat lah. Ya. Itu provinsi Papua Barat namanya. Papua Barat. Ada juga Pak di pemekaran dari Papua Barat. Baru ini, baru ini. Nama di Sorong itu. Ya. Namanya Provinsi Papua Barat Daya. Oh, itu di Sorong. Ya. Ibu kotanya Sorong. Sorong. Kalau yang Papua ini Barat ini apa? Barat di Manokwari. Oh, Manokwari. Luar biasa ya. Dari perkembangannya cepat sekali. Ya. Itu yang Papua Barat Daya udah ada misalnya pemerintahnya sudah terbentuk provinsi. Papua Barat Daya udah. Sudah. Lagi proses. Ya. Sekarang kan pejabat ya. Ya. PJ pejabat sementara yang beliau. Tapi kan sudah ada. Sudah ada. Artinya sudah memisahkan diri. Mempersiapkan diri untuk besok 2024 sudah bisa ada definitif ya. Mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin provinsi Papua Barat. Amin. Saya doakan. Ya, doa saya itu apa ya didengar oleh Gusti Allah. Amin, insyaallah. Nanti ketemu lagi sebagai pejabat provinsi. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Ya kalau tidak di eksekutif legislatif ya. Legislatif ya. Maupun Pak. Tidak harus eksekutif. Ya. Jangan ngeyel apa ya, bersih tegang untuk eksekutif saja. Legislatif itu juga penting kan. Ya betul. Kalau yang terpenting itu Pak mempersiapkan diri untuk masa depan. Ya. Mempersiapkan generasi untuk menjemput masa depan. Betul. Maka semua hal
semua sektor, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, agama, pemerintahan, politik, semua kita harus mampu mempersiapkan diri untuk. Saya kira cukup lumayan, ini cukup panjang sambil ngobrol sambil makan ya, tidak terasa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat di channel saya nanti. Makasih banyak. Silakan sebar ke seluruh teman-teman seluruh Indonesia. Amin. Bukan hanya di Papua Barat ya. Mudah-mudahan ini berhasil dan saya selalu berdoa sebagai dosen Anda. Ya. Mudah-mudahan besok lancar ujiannya. Amin. Dan kembali lagi ke Papua menjadi pemimpin dan mungkin bisa melanjutkan ke S3 nanti. Amin. Saya kira itu harapan dari seorang guru. Makasih banyak. Ya, makasih banyak. Pesan-pesan kita tos dulu. Baik ini, insya Allah selalu dikenang. Luar biasa. Mudah-mudahan ini saya ketemu lagi udah menjadi pemimpin Papua. Amin. Eksekutif maupun atau legislatif. Legislatif. Harus insyaallah. Terima kasih mohon banyak. bimbingan dan arahan, terutama nasihat. Jadi sekarang ini kan gampang, tidak harus bertemu. Ya. Pakai maya aja, dunia maya, WA, kita terus saja. Kita doain. Terima kasih banyak Mas Boksis. Terima kasih Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ini malam bahagia buat saya Pak. Kenapa? Ini pesan-pesan moral. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi malam yang terindah. Terima kasih Pak. Doa saya terkabul dan Anda nanti mengabari saya udah jadi orang, gitu. Orang tanda petik ya. Pemimpin maksud saya, pemimpin apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari makan enak banget ya. Ya. Makanannya banyak. Ini apa, tempe? Iya, tempe sama tahu nih. Kalau di Jawa nggak makan ini, pengelolaan untuk maksimal itu yang belum. Ya, bertahap lah. Jadi banyak hal memang harus dipersiapkan dari pendidikan, karakternya untuk mengelola, membangun daerahnya. Dan Papua itu apa ya? Lebih banyak orang menerima orang dari luar datang dan memberikan kesempatan kepada orang ketimbang dirinya. Oh gitu ya. Memprioritaskan dirinya. Harusnya orang Papua yang harusnya dia yang mempersiapkan prioritasnya. Ya, betul. Jadi prioritas jadi tuan di negerinya. Tapi dia justru memberikan kesempatan kepada itu bagus ya. Tapi ya jangan sampai kalah lah orang Papua itu. Di Teluk Bintun itu anggarannya itu 2,5 T. 2 triliun. Iya, 2,5 T. Iya, 2 triliun 700-an. Ya. Itu bisa naik, bisa turun, tergantung. Ya. Banyak loh itu. Iya. 2 T itu. Lumayan Pak, dengan kabupaten loh. Kabupaten, 3 kabupaten. Kalau terfokus di anggaran yang ada, terfokus untuk membangun orang asli Papua, khususnya lebih dari cukup di Teluk Bintun yang 7 suku, insya Allah itu mereka cukup lah, tidak akan susah itu. Ya betul. Soal pendidikan, soal ekonomi, soal masa depan, pengembangan masyarakat, mempersiapkan generasinya, saya pikir cukup, itu nggak susah. Cuma memang pendidikan cukup ya. Iya. Cuma memang banyak faktor Pak. Harus pendistribusian biar asas keadilan itu bisa. Jadi memang harus di lain sisi memang ada dikaji ulang istilahnya. Ya. Mudah-mudahan pengajiannya evaluasi dan sebagainya bisa menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Memang masyarakat butuh mempersiapkan diri untuk mengawal pembangunan di Teluk ini, di Teluk Bintun ini. Terutama masyarakat OAP-nya, orang asli Papua yang ada di sini. Harus itu. Saya setuju itu, sangat setuju. Ya. Mereka banyak memberikan masukan dan juga harus mendampingi Pak Bupati dan Pak Wakil dan juga anggota-anggota DPR supaya lebih fokus. Memberikan dukungan terutama. Dukungan moral kepada beliau ini sehingga bisa bangun Teluk Bintun ini lebih maksimal. Bukannya bangun, bangkit itu cepat akselerasinya. Bukan hanya pelan-pelan, harus cepat. Oke. Luar biasa.
Oh, nggak ada ya? Jatuh nih. Nggak apa-apa. Ada tuh. Masih ada. Sama kayak di Papua. Ya, Kalau kita nggak makan sagu, belum ke Papua. belum ke Papua. Oke. Lumayan, Pak. Ya. Enak banget. Keren banget, Nek. Hmm.